Mohon perhatian semuanya. Hari ini saya mau mengumumkan kabar bahagia. Pertunangan putra saya yang sematawayang bernama Satria Mahendra dengan Bella Anastasia Rinaldi yang sempat tertunda dan hari ini akan terlaksana. Satria, Bella, ayo sini, maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Bel, aku mau nyampein ke kamu bahwa aku janji, Bel, aku bakal jaga kamu. Aku janji untuk setia sama kamu dan mencintai kamu seumur hidup aku, Bel. Semakin cepat pernikahan ini berlangsung, semakin cepat juga dendamku akan terbalas. Dengan aku masuk ke keluargamu dan kamu jadi bagian keluargaku, semua akan berjalan lancar. Kamu akan membayar kematian suamiku dan aku merebut hartamu, Bella. Mas Satria! Batalkan pertunangan ini. Pernikahan kamu sama Bella nggak boleh terjadi. Perempuan gatal. Apaan sih kamu? Rusak suasana aja. Satria itu akan selamanya jadi milik aku. Gak akan pernah ada bisa yang menggantikan dia. Ngerti? Justru aku ini nolong kamu loh, Bel. Kalau kamu nikah sama Satria, hidup kamu bakalan celaka. Kamu itu cuma dibodohin, Bel, sama Bu Astari. Dia ini orang jahat. Kak, apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Asal kamu tahu ya, kamu itu cuma jadiin pion balas dendam atas kematian papa kamu. Bel, kamu mau mati sia-sia kayak Laras? Lihat aja Tante. Aku akan balas dendam ke Tante. Sebelum Tante balas dendam atas kematian suami Tante. Bejo bawa dia. Siap, Bos. Ayo, ikut. Ayo! Mama. Satria ini gimana, Sat? Mama takut. Kalau seandainya Bella nyuruh anak buahnya buat ngebunuh kita gimana, Sat? Mama tenang aja, Ma. Aku janji sama Mama, aku akan keluarin kita dengan selamat dari sini. Sat, Mama tuh tahu Bella itu orangnya nekat. Dia tuh pasti nyelakain kita. Mama tenang, Mama percaya sama aku kan? Aku akan lakuin apapun buat bisa nyelamatin kita berdua dari sini, Ma. Iya, oke. Mau kemana sih? Percuma kalian mau kabur. Habisin mereka. Satria! Bel, kamu udah apa sih, Bel? Bel, cukup dengerin Tante dulu. Tante mau tuh kamu bahagia sama Satria. Kamu jangan dengerin Sekar. Sekar itu mau ngerusak hubungan kita, Bel. Dengerin Tante. Aku udah gak percaya lagi ya. Kalian tuh gak bisa lagi bodohin aku. Kalian berdua tuh jahat sama aku. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Aku tahu kamu marah sama aku. Tapi jangan sakitin Mama aku, Bel. Lampiasin semuanya ke aku, Bel. Ayo.
Ma, kenapa Ma? Kok Mama Satria, maafin Mama ya Satria. Satria maafin Mama, gara-gara Mama kamu jadi celaka dan meninggal Satria. Mama ini ngomong apa sih, Ma? Aku masih hidup, Ma. Aku sehat walafiat. Siapa yang bilang aku meninggal? Kenapa Mama bilang aku meninggal? Ah, syukurlah sayang, kalau kamu nggak apa-apa. Permisi. Sekar. Sekar, kapan kamu di sini? Ngapain? Saya sengaja kesini mau ketemu sama ibu. Saya mau minta tolong buat ibu bantu kebutuhan konsumsi acara di rumah sakit. Saya nggak mau bantu kamu. Ma, gak ada salahnya bantuin Sekar, Ma. Sekar datang ke sini karena dia tahu kualitas makanan di restoran Mama. Makanya dia mau pakai jasanya Mama. Kan hitung-hitung Mama juga bisa promo. Gak perlu promo-promo. Tanpa Sekar juga restoran Mama udah rame kok. Tolong bawa dia pergi dari sini Satria. Pergi, ayo pergi nggak? Mama, cukup Mama. Pergi! Ma, Pergi! hei, Mama gak boleh kayak gitu, Ma. Kalau kayak gini namanya Mama memperlakukan Sekar secara buruk. Dia datang ke sini dengan baik-baik. Mama lebih dewasa dong, Ma. Bu Astari, saya akan pergi kok, Bu. Gak usah diusir kayak gitu. Maaf ya, Bu, saya udah ganggu waktunya Bu Astari. Mas Satria, nanti kalau Mas Satria mau curhat tentang papanya Mas Satria, saya selalu ada waktu. Tunggu. Kamu tahu tentang suami saya? Maksudnya? Aku yang cerita ke Sekar soal kematian Papa. Jadi Sekar tahu semuanya? Pasti kemarin Sekar mengkopi dokumen kasus kematian Mas Baskara. Memang sengaja mau selidiki. Sekar bisa jadi ancaman buat aku. Apa kau harus melakukan sesuatu ke Sekar juga seperti Clares dulu? Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi hubungan Satria dan Bella. Karena saya akan... Bu Astari, Laras? tadi Satria ngajak saya janjian di sini, Bu. Apa jangan-jangan? Bagus kalau kamu sadar. Yang hubungin kamu memang saya. Saya mau ngomong penting sama kamu. Saya minta tolong sudahi hubungan kamu sama Satria. Maaf Bu Astari, saya dan Satria saling mencintai. Apa? Oh, cinta. Ternyata kamu itu orang yang naif ya. Kamu tuh sama Satria itu nggak selevel. Jadi tolong jangan pernah mimpi. Dan mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Bu Astari, Sini, Bu Astari, Bu tolong kembali cincin saya, Bu. lepas. Seorang buruh perkebunan seperti kamu tuh nggak pantas pakai cincin mewah dan mahal. Maaf Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi Ibu nggak berhak ngambil cincin pemberian Mas Satria untuk saya, Bu. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Saya akan kasih asalkan kamu jauhi Satria. Ambil ini uang, jauhi Satria. Maaf Bu Astari. Cinta saya buat Satria nggak bisa ditukar dengan uang berapapun. Semakin aku membiarkan Sekar dekat dengan Satria, semakin membahayakan semua rencanaku. Pergi! Ayo pergi! Pergi Sekar! Mama ngapain sih, Ma, kayak gini? Mas Satria udah nggak apa-apa Mas. Saya bakalan pergi kok. Mungkin Bu Astari lagi butuh istirahat. Permisi Bu. Sekar, maaf ya. Aku benci Sekar, benci! Tante kenapa?
Iya, kalau ngebenci Sekar mah emang udah seharusnya kan Tante? Karena dia selalu gagalin rencana kita Tante. Dia tuh benalu Tante. Makasih ya kamu udah dukung Tante. Tante tuh muak banget sama Sekar. Gimana Tante nggak bad mood coba? Di saat Tante terbangun dari mimpi buruk, tahu-tahu Sekar ada di rumah Tante. Ngapain dia ke rumah Tante? Dia bilangnya ngapain Tante? Dia bilangnya sih katanya mau pesan catering buat rumah sakit. Tapi itu mah cuma akal-akalan Sekar aja dong. Pasti ujung-ujungnya dia pasti mau ketemu sama Satria. Tante tahu banget. Lihat aja ya. Aku gak akan tinggal diam Tante. Aku akan kasih pelajaran yang lebih dahsyat lagi sama dia. Betul. Tante juga nggak akan biarkan Satria makin deket sama Sekar. Kita harus bikin rencana, Bel. Dasarnya wet maut, malah hampir sama ceker mercon. Terus aja dimasak biar panas ya. Kagak ada kapok-kapoknya nih dua orang nih. Rasain, biar pada sadar. Tapi percuma kagak ada sadar-sadarnya lu berdua mah. Setan aja deh, kalah pamornya sama kalian berdua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara? Siapa ini? Bu, ini Mas Wiryo, calon suami Rara. Aku mau nikah, Bu, sama Mas Wiryo. Kamu ini ngomong apa, Nak? Bisa-bisanya bercandain ibu seperti itu. Pakai bawa bapak ini segala buat minta restu. Aku nggak bercanda, Bu. Aku dan Mas Wiryo saling mencintai. Dan aku yakin Mas Wiryo adalah pilihan yang tepat buat aku. Ibu memang pengen kamu cepat menikah. Tapi tidak dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari kamu. Maaf Bu, saya juga sadar bahwa usia saya memang cukup jauh terpaut dengan Rara. Tapi kami saling mencinta dan kami mohon izin Bu untuk bisa melangsungkan pernikahan. Tolong restui kami Bu. Saya tidak mengizinkan kalian. Bu, aku mohon, Bu. Kasih restu aku sama Mas Wiryo, Bu. Aku cinta banget sama Mas Wiryo, Bu. Aku lebih baik jadi perawat tua, Bu, daripada aku nggak nikah sama Mas Wiryo. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu sama ibu kamu. Meskipun kita saling mencinta, Ra, tapi saya nggak mau menjadi laki-laki yang menyebabkan kamu durhaka sama ibu kamu. Saya nggak mau. Jangan. Bu, aku mohon, Bu. Tolong restui aku, Bu. Saya tidak bisa lepas dari Rara, Bu. Dan sebagai buktinya, Bu, ini Bu, ini cek 1 miliar rupiah tunai. Sebagai bukti cinta kasih saya sama Rara, ini bisa dicairkan besok lusa, bisa, Bu. Bu, kasih aku restu, Bu. Kalau bukan sama Mas Wiryo, aku nggak bisa hidup, Bu. Ngomong apa sih, Nak? Ibu nggak mau kehilangan kamu. Izinkan ya Bu ya. Karena terus terang setelah menikah nanti kami akan bulan madu ke luar negeri, Bu. Kami akan liburan ke Perancis, ke Italia dan segala macam. Dan itu semuanya sudah disediakan oleh klien dan staf saya. Sekaligus saya berbisnis di sana. Izinkan ya Bu ya. Kalau ini memang sudah takdir yang maha kuasa, Ibu bisa apa? Ibu izinkan kalian menikah. Terima kasih.
kamu mau menikah bukan karena kamu hamil kan? Astaga, Bu. Saya bukan laki-laki seperti itu, Bu. Saya belum pernah sama sekali menyentuh Rara. Kalau Ibu tidak yakin dan tidak percaya, silahkan cek ke rumah sakit. Tapi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menemani ya, Bu ya. Karena saya sibuk, saya banyak acara bisnis dan meeting di luar. Ya, Bu ya, silahkan. Tante, aduh hampir aja kita jatuh ke jurang. Ini kayak ada yang dorong ya Tante. Hampir aja kita mati. Mati konyol. Aduh, Bel, kamu jangan ngomongin mati-mati. Serem ah, Tante belum siap mati tahu. Tante emang siapa juga yang saya buat mati sih? Aku juga enggak lah. Woi, ngapain kamu di tengah jalan? Aku mati aja. Uang kan semua aku habis sama Handoko. Tua bangga itu. Ih, jangan-jangan dia orang. Ayo, kita bawa aja, kita kasih ke Satria. Ih, kalau dia penipu gimana? Enggak. Big no. Ini tuh poin penting loh buat kamu. Dengan kamu kasih ke Satria, nanti Satria itu bisa jadi menilai kamu tuh, wah kamu tuh keren. Gitu. Di sini terlihat satu garis biru, yang artinya Bu Rara sedang tidak hamil. Dan dari tes yang lainnya semuanya baik. Syukurlah. Kalau begitu saya permisi dulu ya, mau periksa pasien yang lain. Baik dok, terima kasih. Bu Hasna, terakhir kali saya rawat Rara itu pas kemarin sakit tipes. Sekarang cepet banget udah lagi mau ngurusin pernikahan. Meskipun Rara tidak hamil, tapi saya belum sepenuhnya mengikhlaskan dia untuk menikah dengan lelaki itu. Kenapa Bu Hasna? Suster, nanti datang ya ke acara akad nikah Rara. Undangannya nanti saya sekalian titip di Suster Clara. Makasih banyak ya Bu Hasna undangannya. Saya akan datang nanti dan jadi saksi di hari bahagianya Rara. Dikenal sangat profesional dan juga sangat lihai. Dari kesaksian beberapa korban, mereka mengatakan bahwa memang pelaku menargetkan wanita sebagai korban utamanya. Bahkan pelaku pernah berpura-pura sebagai anggota kepolisian untuk menarik simpati para wanita tersebut. Ini merusak citra kepolisian. Ya. Mama kenapa kesini? Ini siapa, Ma? Mama juga nggak tahu perempuan ini siapa. Tadi Mama ketemu sama perempuan ini tengah jalan lagi nangis-nangis. Terus Bella punya inisiatif, katanya bawa aja Tan perempuan ini ke Satria, pasti Satria bisa bantu. Gitu. Ya udah kalau gitu Mama pulang aja ya. Mama istirahat, kan Mama belum fit. Mama nggak mau pulang, Mama mau ke resto aja. Lagian juga kan Mama nggak apa-apa, udah sehat kok. Sat, kamu tenang aja. Mama kamu sama aku kok. Yang paling penting jangan lupa kamu tolong perempuan ini ya. Kayaknya dia butuh banget bantuan kamu. Ya, pasti. Yuk. Bel. Iya, Sat? Makasih ya. Sama-sama. Ya Tante. Mbak. Silakan boleh duduk. Jadi, Mbak ada laporan apa? Pak, itu dia Pak yang nipu saya, Pak. Handoko namanya, Pak. Dia yang udah bikin saya bangkrut, Pak. Jadi, Mbak korbannya dia juga? Iya bener, Pak. Tangkap sekarang, Pak. Saya nggak mau tahu. Ya, tenang ya. Kepolisian nggak mungkin tinggal diam. Kami sedang mengumpulkan beberapa bukti untuk bisa menangkap. Bayu, tolong di-handle dulu. Saya ada urgensi untuk ambil hasil forensik kecelakaan ke rumah sakit. Siap, Komandan. Saya titip ya. Lanjut sama anggota saya, Mbak. Masa ke kondangan Rara sendirian sih? Pak, aku ajak Mas Satria aja kali ya.
Gengsi dong jadi perempuan. Dasar lu kegatelan. Ih, apaan sih? Orang saya itu cuma mau minta ditemenin kondangan. Terus dibilang gatel. Aduh, tapi kira-kira Satria bisa nggak ya? Takutnya dia sibuk. Kalau Satria kagak bisa, gua bisa nganterin lu. Apa sih susahnya? Kalau Satria sibuk, dia nggak bisa, dia nolak. Malah kegeeran lagi. Soalnya dia kan orangnya kepedean. Oh, jadi aku dikatain kepedean. Kemarin yang dikatain Bella, dibilang ceker mercon. Sekarang aku. Pasti Mas Satria, orang saya itu cuma mau minta tolong ditemenin kondangan ke salah satu pasien di rumah sakit ini. Mau kamu ngatain aku kepedean atau apapun itu, aku nggak apa-apa kok. Yang penting aku punya hati yang tulus. Aku adalah teman yang tulus buat kamu. Sekarang aku mau ngasih tau kamu informasi. Sekarang itu aku lagi ngusut kasus penipuan. Dan korbannya semua perempuan. Aku ngasih tahu kayak gini biar kamu waspada. Kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya. Iya Mas Satria, saya bisa jaga diri kok. Tenang aja, gua juga bisa jagain lu. Tapi aku juga mau minta maaf sama kamu. Aku belum bisa nemenin kamu kondangan. Aku harus nangkep pelaku penipuannya. Soalnya dia masih berkeliaran, aku nggak mau ada korban selanjutnya. Iya nggak apa-apa Mas Satria. Saya tahu kok sama tanggung jawab pekerjaan kamu. Lu tenang aja. Kagak ada Satria. Gua bisa nganterin lu kondangan. Bisa gua pakai batik, pakai jas, daki. Lu pikir gua apaan? Gua nih jagoan tanah Betawi. Apalagi cuma pakai baju polisi. Sekar, kamu ngerasa panas gak? Kok aku merinding ya? Aku ngerasa ada yang nimbrung sama obrolan kita. Feeling aku ya, ini penghuni lama. Pasti dia hantu tua. Kenapa Rara mau nikah sama laki-laki yang lebih cocok jadi ayahnya ya? Pantas aja Bu Hasna berat hati melepaskan Rara. Ngapain sih Sekar harus datang? Di mana-mana ada perempuan ini. Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena Pak penghulunya datang terlambat, jadi acara kami tunda beberapa saat. Katanya kamu... Sekar, tolong tenang ya. Bersikap biasa aja, nggak usah panik. Aku dapat informasi bahwa buronan pelaku penipuan yang aku cari selama ini ada di sini. Siapa mereka ya? Kenapa mereka bisa nemuin saya di sini? Ini pasti ada yang sudah melacak nomor saya. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Halo, buronannya kabur. Apa? Posisi dia menjauh? Ya, kasih informasi saya kejar sekarang. Jovi, baik. Keluar. Ada apa Pak ini Pak? Saya mau izin untuk memeriksa mobil ini. Jovi, Bayu, geledah mobilnya. Siap Dan. Anda sendirian? Sendirian saya. Komandan,
Saya nemuin HP ini. Dia benar-benar licik. Dia sengaja ngecoh kita. Karena dia tahu kita lagi kejar dia. Dia jadikan handphone ini sebagai umpan. Untuk sementara kita transit dulu di sini ya. Katanya kita mau ke hotel dekat bandara sambil nunggu flight buat honeymoon ke luar negeri. Tapi kenapa kita malah ke villa yang di daerah sepi gini sih, Mas? Sayang, setelah saya pikir-pikir, sepertinya kita nggak usah jadi ke luar negeri ya. Nggak, coba kamu bayangin, kalau kita ke luar negeri, kita itu kan sudah mengeluarkan uang banyak. Mendingan uang tersebut kita pakai untuk kebutuhan kamu sama ibu kamu selama aku pergi bisnis ke luar negeri. Ya kan? Jadi kamu nggak usah ikut lah. Iya sih, Mas. Aku percaya sama semua keputusan kamu, Mas. Gitu dong. Jangan mimpi kamu mau keluar negeri gratis. Saya ini nikahin kamu karena incar harta kamu aja. Nanti setelah dapat harta Rara dan ibunya, saya akan kabur ke kota lain. Foya-foya sambil cari mangsa baru di tempat itu. Saya ke toilet dulu ya. Kamu siap-siap. Ya? Iya, Mas. Oke, nitip ya. Akhirnya lu mau angkat juga telepon dari gua. Mobil hasil penipuan terbaru lo yang mau dijual ke gua. Stok udah kosong nih. Jangan lama-lama dong. Lu udah kirim fotonya tapi barangnya belum ada. Kok Mas Wiryo mau jual mobil ibu sih yang dipakai buat honeymoon? Mas Wiryo benar-benar mencurigakan. Ini kan Mas Wiryo. Ternyata selama ini dia pun cuma menipu. Aku harus pergi dari sini. Aku harus laporkan dia ke polisi. Kayaknya aku pernah lihat foto ini. Buronan pelaku penipuan yang aku cari selama ini ada di sini. Saya udah siap tinggal landas nih lah. Rara. Loh. Kok dompet berantakan sih? Jangan-jangan si Rara sudah tahu siapa saya. Aduh. Gawat nih kalau si Rara tahu identitas saya yang sesungguhnya. Bisa-bisa dia lapor polisi. Wah, gawat nih. Rara! Di mana kamu? Rara! Oh, kamu mau main-main sama saya, kamu, Rara? Hah? Mau main-main kamu? Rara? Kemana kamu, hah? Oh, kurang ajar kamu ya. Kamu sudah lancang membongkar dompet saya dan membuka handphone saya. Kamu sini kamu. Maafin aku, Mas. Mas ampun. Sini kamu. Kurang ajar, kamu nggak bisa lepas dari sini. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu ya. Sudah durhaka kamu sama suami. Belum apa-apa kamu durhaka kamu ya. Nggak berguna kamu.
Rara! Mau kemana kamu, Rara? Kamu jangan coba-coba lari dari saya, Rara. Kamu sudah lancang ingin tahu siapa saya. Tidak akan saya biarkan hidup kamu, Rara. Rara! Rara! Ternyata kamu di sini ya. Kamu tidak akan saya biarkan hidup karena kamu sudah lancang sama saya. Kamu itu cuma penipu. Kamu harus mati. Kamu. Tante. Hai, sayang aku. Congratulations ya Tante. Akhirnya restoran Tante bisa dipakai buat venue wedding. Iya, Tante juga seneng banget. Akhirnya restoran Tante tuh naik ke level. Mana bagus banget lagi nih Tante. Maaf, ini bosnya gimana ya? Katanya mau melunasin semua pembayarannya hari ini, tapi kok belum ada kabar juga ya? Saya udah dilunasin kok. Saya udah dikasih cek sama suaminya Rara. Masa sih Bu? Kamu kok belum dibayar? Coba kamu cek deh sama suaminya Rara atau sama Bu Hasnanya. Oke deh Bu. Tadi ya Bu. Iya. Tante, coba dong fotoin aku di sini ya Tan. Oke, siap. Tante fotoin ya biar kamu lihat hasilnya. Pasti hasilnya bagus banget tuh loh. Oke. Coba lihat dong Tan hasilnya. Nih coba. Udah laras di sini. Iya lagi. Bel. Tuh kan. Waduh Bel. Wah kita ditaruh lagi nih Bel. Ini pasti ulah arwahnya Laras Tante. Wiryo kasih aku cek kosong. Jangan-jangan dia sengaja menipu aku supaya aku merestui pernikahannya dengan Rara. Aku harus telepon Rara. Rah, kamu sama Wiryo di mana? Kamu kenapa, Rah? Rara, apa yang terjadi sama kamu, Rara? Jangan-jangan Wiryo juga membohongi kamu. Ya ampun! Ah! Ya ampun! Bu! Ibu! Bantuin! Mas kita bawa ke rumah sakit Citra Medika sama ya? Ya, Mbak. Angkat! Mas, Mas. Apa sih? Basah. Bocor apaan sih? Hah? Darah. Udah darah. Ini jangan-jangan si Rara masih gangguin saya nih. Kurang ajar. Apaan ya? Ini apa nih? Wah, ini udah gak beres di tempat ini nih. Kacau nih. Saya harus cabut dari sini nih. Saya jual mobil ibunya si Rara. Lumayan jual mobilnya buat modal.
Hei! Rara! Berhenti lu ganggu saya! Berhenti! Hei, Rara! Saya tahu kamu di dalam. Keluar kamu! Keluar! Kamu sekarang sudah saatnya saya beneran kamu. Keluar kamu. Keluar. Rara, syukurlah kamu pulang, nak. Selama kamu pergi, ibu gak enak hati. Suami kamu itu, si Wiryo, yang menipu kita, Rara. Maafin aku, Bu. Rara, kamu di mana? Aku di sini, Bu. Rara, suami kamu mana? Kenapa kamu pulang sendiri? Dan kenapa masih pakai baju pengantin ini? Kamu dari tadi minta maaf. Ada apa, Rara? Ada apa? Kamu kenapa, Rara? Bu Hasna, lagi bicara sama siapa, Bu? Anak saya pulang, suster. Ternyata dia sudah pulang. Tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Sus, anak saya tadi di sini. Bahkan dia pakai baju pengantin dia kemarin. Betul, suster. Rara sudah pulang. Rara. Sus, perasaan saya jadi nggak enak. Saya boleh pulang nggak, Sus? Kata dokter Bu Hasna udah boleh pulang. Tapi saya anterin ya, Bu. Cuma sekarang saya lagi ada urusan dulu sebentar. Ibu tunggu dulu ya di sini. Aku harus cari tahu siapa arwah itu. Rara atau bukan. Aku yakin pasti ada petunjuk soal arwah Rara di rumah ini. Nah, itu Rara ada di jendela. Sus, Rara bukakan pintu. Aku makin ngerasain ada arwah Rara di sini. Bu Hasna, saya pamit dulu ya, Bu. Mau balik ke rumah sakit soalnya. Ya sudah, Sus. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Rara kok aneh. Kamu dibawa bulan madu sama Wiryo kemana, nak? Apa yang terjadi sama kamu, nak? Kemana ibu harus mencari kamu, nak? Semoga kamu baik-baik saja. Rara, kamu ada di sini kan? Rara, keluarlah. Mendingan lu pegangin deh benda-benda yang ada sangkut pautnya sama arwah si Rara. Biasanya tuh arwah bakal keluar.
Rara. Bisa air keluar semua dari mulut. Wih, Laras. Kenapa lu? Wah, kesian tuh. Pasti kepikiran tuh gara-gara air. Tolong Mbak, kasih saya waktu ya Mbak. Bu Asnah. Pak. Saya peringatkan Ibu soal mobil yang telah Ibu gadaikan kepada saya. Kalau nggak Ibu tebus hari ini, maka otomatis mobil itu jadi milik saya, Bu. Pak, saya minta jual aja mobil itu untuk membayar biaya pelunasan orang I.O. Ibu tebus dulu mobil Ibu, baru Ibu bisa jual itu mobil. Ingat ya Bu ya, Ibu harus bayar hari ini ke saya. Kalau tidak, maka mobil Ibu menjadi milik saya. Titik. Nanti. Lu semalam kenapa main pergi aja? Bukannya nungguin minta petunjuk dari dia. Pikiran saya lagi campur aduk, Bang. Apalagi waktu saya megang fotonya Rara. Saya langsung keinget sama saya, Bang. Karena itu sama persis. Basah kuyup, mati tenggelam. Saya langsung keinget jadinya. Lu harusnya kagak kabur. Lu adepin aja tuh arwah. Siapa tahu dia mau ceritain soal tentang kematiannya. Ya enggak? Siapa tahu memang dia matinya dicebur di danau, tenggelam di kamar mandi, kepleset kayak pokoknya berhubungan dengan air deh. Terus menurut Abang nih, saya perlu ngasih tahu Satria nggak? Satria lagi. Lu emang kegatelan lu. Bilang aja lu pengen ketemu Satria. Gua kepret nih. Pak, saya datang kemari untuk melapor. Anak saya sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar. Dia saat ini sedang berbulan madu dengan suaminya. Dan suaminya itu penipu. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya, Pak. Oh, begini Bu. Bisa Ibu ceritakan secara lebih rinci dan eksplisit? Maaf saya potong. Kalau nggak salah, Ibu yang kemarin menikahkan anaknya di restoran Crown Test. Betul, Pak. Iya, ya. Saya juga sempat nanya soal buronan yang kami kejar. Jadi begini, Pak. Anak saya menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Dia memberikan mahar 1 miliar. Ketika saya tukar ke bank, ternyata ceknya itu palsu, Pak. Ini cek dan fotonya. Izin saya lihat. Benar feeling saya. Ini adalah target buronan kita yang sudah lama DPO. Handoko alias Samsul alias Firman. Bisa jadi ini adalah target yang sama. Iya, Dan. Kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan menelusuri laporan dari ibu ini. Siapa tahu Handoko ini berganti nama menjadi Wiryo. Dan dia berganti gaya, Komandan. Ya. Jadi dia adalah buronan polisi, Pak. Iya, Bu. Handoko ataupun Wiryo ini adalah buronan kami. Seorang residivis. Buronan polisi yang sangat pandai untuk menyamar. Dia sangat licik. Jangankan ibu ataupun orang biasa. Kami pihak kepolisian pun kerap kali kekecoh. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya, Pak. Tolong, Pak Polisi. Bu, tenang ya. Kami nggak mungkin tinggal diam. Saya akan kerahkan tim untuk lebih intens lagi melakukan pengejaran terhadap Handoko ataupun Wiryo ini. Bahkan kami juga sudah berencana untuk menyebarkan flyer foto dari buronan kami sendiri. Kami akan sebarkan ini secara luas ke masyarakat, supaya lebih mudah untuk ditemukan. Saya harap Ibu bisa percaya sama kami.
Satria? Sekar? Kok di sini, Mas? Iya, aku lagi nyebarin foto DPO. Saya bantuin ya, Mas? Boleh. Langsung sebarin aja. Ya. Kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Asik-asikan aja nih berdua nih. Tambah lengket aja. Makasih ya kamu udah mau bantuin. Iya, sama-sama Satria. Sengaja banget tuh si Sekar ya, cari-cari perhatiannya Satria. Dek. Oke. Kamu mau duit nih? Boleh. Iya. Ini duit buat kamu. Sini, masukin. Ya. Buruan. Pesan. Ini ceker mercon emang ada aja akalnya sih. Boleh bantuin aku nyebrang nggak? Oh, aku takut ketabrak. Boleh. Sini, aku bantuin ya. Iya, apaan sih nih? Aku juga bantuin nih. Sini, ayo. Hati-hati ya. Iya. Banget sih. Rasain. Akhirnya saya dapat untung juga dari penjualan mobil Bu Hasna atau mobil si Rara. Ini untungnya. Tapi saya belum puas baru dapat duit segini dari Bu Hasna. Saya bakal tipu Bu Hasna seolah-olah tahu bahwa saya tahu keberadaan si Rara. Dan Bu Hasna kan belum tahu bahwa si Rara sudah mati. Saya pura-pura tahu, terus saya minta duit sama dia. Saya peras dia. Bu Hasna kan orangnya agak on. Apa sih ini? Hei, Rara! Jangan ganggu saya lagi. Rara, mana? Hei, saya bakar kamu. Rara, mana? Ya. Waduh. Duit kebakar. Aduh. Gara-gara si Rara ini. Mana persediaan duit udah menipis. Pakai beli obat segala macam buat muka nih. Panas banget nih. Kena api. Tenggorokan radang lagi. Gara-gara neriakin arwah si Rara mau. Aduh, awas gua bales loh. Ada mangsa baru nih. Mbak. Loh. Ini suaminya Mbak Rara kan? Waduh, jadi dia ngendalin saya. Sikat aja deh. Kalaupun nih cewek nggak punya duit, ya seenggaknya bisa saya jual nantinya. Oh, iya, saya itu suaminya Rara. Tapi Rara sejak nikah waktu itu, dia tuh langsung sakit keras. Ini aja saya beliin obat buat dia. Mana mungkin Rara sakit? Dia kan udah jadi arwah. Suaminya Rara ini udah jelas bohong. Mbak ini kan suster ya. Ikut saya yuk buat ngobatin Rara yuk. Yuk. Ayo. Pak, kalau Rara sakit, dikirim aja alamatnya di mana. Nanti saya langsung datang bawa ambulans. Yo, jangan dong. Nanti keburu ada apa-apa. Kamu kan suster. Yuk bantuin yuk. Maaf ya Pak, saya nggak bisa ikut. Permisi.
Ayo, yuk, ayo bantuin. Ayo bantuin sekarang yuk, bantuin yuk. Tolong! Ini pasti arwah si Rara lagi nih. Saya balas lu Rara. Awas lu. Apa di sekitar villa ini ada sungai atau danau? Jangan-jangan itu tempat pembunuhannya Rara. Ini bau, kayak bau bunga melati. Tolong temukan jasadku. Jasad kamu ada di mana, Rara? Siapa yang udah ngebunuh dan ngebuang jasad kamu? Apa suami kamu? Gue yakin nih, kematian tuh orang ada hubungannya sama masalah air. Saya sempat cari tahu, Bang. Ada sungai di dekat alamat villa ini. Bay, cek, Bay. Ayo. Kayaknya dia korban penipuan. Apa jangan-jangan dia korban penipuan Handoko juga, Bay? Bisa jadi tuh. Tapi kayaknya gue gak asing, gue pernah lihat dia. Lihat tuh coba. Serius? Iya kan? Iya, nggak asing. Tapi di mana ya? Mana gue tahu. Ya udahlah, tanya. Mbak kenapa nangis ya, Mbak? Gimana kalau kita ke kantor polisi aja? Mbak mau ya? Oke, mau, Mbak. Mantap. Ayo. Gue dulu. Ayo, gue duluan. Enggak lah, gue duluan. Gue aja yang bukain pintu. Udah biarin gue aja. Lu nyupir, Bayu. Udah, gue aja. Hah? Mana, Bay? Jo. Kok udah di dalam? Gak paham lagi gue, Bay. Nyetir. Udah nyetir sana. Nyetir. Iya. Mbak nggak mau minum dulu? Udah pucat gitu loh, Mbak. Kalau mau, nanti diambilin sama teman saya. Iya, Mbak. Mbaknya juga pasti lapar kan? Apa sekalian mau saya beliin makanan? Apaan sih lu? Tolong saya. Tolong temukan jasad saya. Jasa. Jo, kok dia minta
temuin jasadnya kayak arwah aja. Aneh, Jo. Gue juga bingung, Bay. Jadi, Bayu? Enak. Enak. Lu ngobrol sama siapa kok serius banget? Loh, ini Komandan. Ini ada yang laporan kasus penipuan Handoko, Komandan. Apa? Siapa? Loh, ini loh, Komandan. Ini apa? Udah mulai aneh kalian berdua nih. Orang nggak ada orang sama sekali di sini. Ke apotek, beli paracetamol. Serius, Dan? Baik. Ngeselin banget sih. Gak mungkin hal ini terjadi kalau kayak gini, rugi. Tante, kenapa sih? Kok sedih, bete gitu? Harusnya kan kita senang-senang Tante, karena kita kan mau shopping, karena Tante baru aja nerima pembayaran DP buat acara wedding itu. Si Bel, boro-boro ceknya bisa dicairin. Tahu nggak Bel? Tante ini ke bank. Kalau ceknya itu palsu. Ngeselin banget kan Tante tuh malu, tahu nggak? Tante, yaudah, sabar ya Tan ya. Mau nyebelin banget sih kalau gini ceritanya mah. Tante nipu. Kenapa jadi berangin tiba-tiba? Aduh Bel, nggak tahu nih. Kenapa ya Bel? Ini di anginnya kenceng banget. Aku akan bayar. Tapi ini uang ini kan dibayarin kan? Tante ini Dan. Iya. Tante. Iya Bel, uangnya Bel. Banyak banget. Tante. Banyak Bel. Bel, ada hantunya. Bel, hantu. Ada hantunya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan saya Sabto Karsono dari Majenang. Pak Sabto. Ini loh Bu, saya tempo hari pas datang dari Majenang itu menemukan selebaran ini. Ini saya pernah ketemu sama anak ini. Dan saya juga jamin bisa datangkan anak ini kemari. Ini anak ibu kan, Bu? Tolong katakan kepada saya, Pak. Di mana Bapak ketemu anak saya? Saya sedang mencari anak saya, Pak. Lah iya. Saya jamin anak ini bisa saya temukan dan saya bawa kemari. Cuman masalahnya di Jakarta ini kan semuanya nggak gratis, Bu. Saya butuh ongkos. Saya akan membayar berapapun ongkosnya, Pak. Saya butuh 2 juta, Bu. Tunggu sebentar. Bener, tambahin dikit, Bu. Gampang ternyata cari duit di Jakarta. Bosna! Mana pembayaran acara wedding kemarin? Dasar penipu kamu ya. Bel, ambil uang. Ini. Ini? Apa-apaan ini? Anggap aja ini uang bayar cicilan uang gedung kemarin. Karena kamu tahu nggak, menantu kamu itu ngasih ke saya itu cek kosong, cek palsu. Tahu nggak, bikin malu aja. Dengar ya, gara-gara kamu tuh udah bikin Tante Sari rugi besar, tau nggak? Mau saya bawa ke kantor polisi? Jangan, Bu. Tolong, Bu. Idiot! Gagal.
Gara-gara orang itu akhirnya gagal gua nipu si Hasna. Ini gini-ginian gak ada gunanya, gini-ginian gak ada gunanya. Apa ini? Ya apa ini? Lepas! Ini gara-gara arwah si Rara ini. Mana uang sewa kontrakan? Udah berapa bulan ini Bapak nunggak? Oh, ini pasti saya bayar. Nanti saya bayar ya. Ini barusan bisnis gagal lagi, ya. Alasan. Tunggu. Kamu DPO yang lagi dikejar polisi? Ayo ikut saya. Ikut. Diam kamu. Bahaya ini semua orang udah tahu saya ini. Kamu. Tunggu. Satria. Sekar? Lagi sibuk ya? Ya emang gini sih hari-hari. Kenapa? Saya pengen ngajakin piknik deh. Soalnya ya Mas, saya lihat ada pemandangan bagus banget dekat sungai di sana. Piknik? Gimana ya? Sebenarnya nggak masalah kalau waktunya tepat. Tapi sekarang kamu harus tahu, aku harus melakukan penyelidikan tentang kasus penipuan. Dan ini nggak main-main. Dia punya korban udah banyak banget, termasuk mamaku sendiri. Maaf ya Mas, aku cuma pengen nunjukin jasad Rara aja ke kamu, biar kamu juga bisa cepat selesaiin kasus ini. Aku juga pengen tahu, apa kamu masih ingat sama aku kalau berada di dekat sungai? Atau sebaliknya, kamu udah lupa tentang Laras, makanya kamu gak mau nyelidikin kasus aku. Makanya Mas Satria, saya ajakin kamu piknik, supaya kamu bisa refresh otak kamu dan bisa segera nyelesain kasus. Ayo, bentar aja. Oke, tapi janji cuma sebentar ya? Iya, ayo. Janji? Janji. Ya udah. Siapa juga yang mau lama-lama. Pinternya kamu. Kok kamu bisa tahu sih ada sungai yang jauh dari jalanan kayak gini? Dan feelingku bilang ini jarang ada pengunjungnya sih. Saya tuh sering lihat reviewnya orang-orang gitu loh Mas di sosmed tentang sungai ini. Udah deh, makanya saya jadi tahu. Mas Satria, waktu itu pas kamu pacaran sama Laras, ngedate-nya suka ke sungai atau ke danau gitu nggak? Ngapain kamu tiba-tiba bahas Laras? Apa tujuan kamu tiba-tiba nanyain Laras? Atau kamu sengaja ya bawa aku ke sini untuk kamu nanya-nanya tentang Laras? Asal kamu tahu ya, kenangan aku sama Laras itu terlalu berharga untuk jadi cerita ataupun jadi omong kosong. Laras itu segitu berharganya buat aku. Siapapun gak akan pernah bisa mengerti sedalam apa perasaan aku ke Laras, termasuk kamu. Kamu gak akan bisa ngerti itu. Aku tahu kok, sampai detik ini aku belum berhasil nemuin Laras. Tapi selamanya aku bakal tetap sayang, bakal tetap cinta, dan aku gak akan bisa lupain Laras. Jadi tolong gak usah bahas-bahas Laras. Dia terlalu penting buat aku dan hidupku. Ada mayat, Mas. Ya Allah. Astaga. Mas. Rara. Hati-hati ya. Siap, Dan. Siap, Dan. Lapor Dan, tim SAR menemukan tali dan batu ini nggak jauh di sekitar sini.
Sepertinya tali dan batu ini mencurigakan, Dan. Iya, ada yang aneh sama batu ini. Kalau memang batu ini sudah lama di dalam air ataupun di dalam sungai, harusnya permukaannya licin dan berlumut. Tapi ini malah kasar. Pelaku menggunakan batu ini sebagai pemberat. Dia ikatkan batu ini ke tubuh jenazah saat dia lempar jenazahnya ke sungai. Saya yakin tali ikatannya lepas, sehingga jenazahnya bisa mengapung dan juga mengambang ke permukaan. Bawa ini sebagai barang bukti dan lanjutkan olah TKP. Siap, Dan. Sekar, aku minta waktu kamu sebentar ya. Aku perlu ngobrol sama kamu. Maaf mas, saya lagi sibuk, banyak kerjaan. Jadi sekarang kita urus kerjaan kita masing-masing aja, supaya saya nggak ganggu privasi kamu. Dan saya nggak mau ya dituduh sengaja bahas-bahas masa lalu kamu. Sekar, jangan salah paham dulu. Sekar! Nah, kenapa kamu pergi secepat ini? Ibu gak bisa kehilangan kamu. Bu Hasna, tenang ya Bu. Ibu harus ikhlas. Saya janji sama Ibu Hasna, saya akan segera tangkap pelakunya. Alah, udah deh, nggak usah pakai nangis-nangis. Bayar venue tuh sama catering restoran saya. Alah, queen of drama kayak gitu, Tante. Susah. Bu, saya akan berusaha membayarnya. Saya akan menjual semua perhiasan saya. Saya tuh nggak peduli ya, kamu mau jual apa kek, bodo amat. Kalian berdua ini nggak punya hati atau nggak punya empati? Di pemakaman, orang lagi berduka ditagih hutang. Semua tuh bisa diselesain baik-baik. Waduh. Kenapa mayat si Rara bisa diketemukan? Waduh, gawat ini. Gua harus kuras hartanya si Hasna nih. Ternyata benar dugaan saya. Kalau jam segini tuh emak-emak pasti lagi nyenyak-nyenyak di tidur emak-emak. Saya harus kuras benda-benda berharganya ini. Kenapa meja bergerak sendiri? Wiryo, kamu maling ya? Diam. Jangan! Saya nggak peduli. Diam. Itu buat bayar hutang, jangan! Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Diam. Wiryo! Wiryo, jangan, Wiryo! Sial.
Gagal lagi buat dapetin perhiasan Bu Hasna. Padahal saya butuh duit buat kabur dari sini. Bel, kamu nabrak orang, Bel. Udah, Tan, kita kabur aja, Tan. Bel, itu. Ayo, Bel, kita periksa, Bel. Udah. Bella! Kamu nabrak orang, Bel. Tante, ini kan DPO, Tante. Udah, kita tinggalin aja, Tante. Ayo. Diam kamu! Diam kamu! Diam! Bella, gimana dong? Maling! Tolong, maling! Tante maling! Tolong! Bella, gimana dong? Aduh, Tante juga nggak ngerti ini gimana. Syukurin lu dibawain kabur tuh mobil. Kita kejar dulu itu maling yuk. Biarpun gua sebal sama si ceker mercon. Kasihan juga mobilnya dimalingin. Nanti Bang, nggak usah dulu. Kok lu demen banget lihat si Bella susah begitu? Kita harus selamatin Bella dan Bu Astari dulu. Tapi saya harus cari tempat untuk berubah. Oh iya. Gila. Ingat, cari informasi sekecil apapun dan terima laporan mengenai target kita. Siap, Dan. Siap, Dan. Sebentar ya. Ya. Halo. Mas, tolong kamu sekarang ke Jalan Merak ya. Ini mobilnya Bella dibawa kabur. Terus ada Bu Astari juga, Mas. Iya. Kamu tenang ya. Saya akan ke sana sekarang. Jovi, Bayu, kita bersiap. Kita harus ke Jalan Merak, ada aksi pencurian. Dan korbannya sekarang adalah Bella. Siap, Dan. Kalian gimana? Kalian nggak apa-apa kan? Kok kamu ada di sini? Hah? Jangan-jangan kamu sekongkol ya sama DPO tadi? Saya itu nggak sengaja lihat kalian. Makanya saya langsung samperin. Saya nggak sekongkol sama siapapun, jangan asal nuduh ya. Alah munafik, pasti kamu temennya juga kan? Ya kan? Terus kamu mau nipu kita, gitu. Udah ngaku aja. Tolong jangan fitnah saya sembarangan ya Bu Astari. Kalau ibu terus-terusan kayak gini, saya bisa aja nekat kok Bu. Saya bisa cari bukti soal keterlibatan Bu Astari di kematiannya mantannya Mas Satria. Dan saya akan kasih tahu soal clipping masa lalu Bu Astari ke Mas Satria. Saya bisa kok lakuin itu. Sepertinya aku nggak bisa meremehkan Sekar. Dia tahu rahasia terbesarku dan suatu waktu bisa jadi bom waktu. Aku harus singkirin Sekar secepatnya. Wah, si Rara. Oh, kali ini kamu mati beneran, Nora. Mati, Nora. Satria. Mama nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa, tapi mobilnya Bella dicuri sama DPO yang namanya Wiryo itu, Sat. Satria, mendingan sekarang kamu kejar mobil aku, Satria, soalnya ada GPS-nya jadi bisa kamu track. Ya udah tenang ya. Kasih aja GPS-nya ke aku. Biar aku sama anggota aku yang kejar. Ini aku kasih ke kamu biar kamu bisa track dan plat nomornya B1803 VC, ya. Jovi, Bayu, kita harus bergerak sekarang. Jangan sampai Wiryo bisa lolos lagi. Siap, Dan. Ayo. Siap, Dan.
keadaannya Rara. Kenapa saya ada di sini? Buka pintunya. Buka pintunya. Buka. Bayu. Saudara Wiryo, Anda kami tahan dengan pasal berlapis. Pertama, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kedua, pasal 338 KUHP. Tolong kooperatif, serahkan diri Anda. Jovi, Bayu, amankan dia. Siap, Dan. Ikut kami. Aku harus minta maaf sama Sekar. Karena aku sempat bentak dia kemarin. Harusnya aku gak ngomong gitu sama dia. Aku tunggu sini aja deh. Sekar pasti lewat sini. Ikut. Lepasin. Ikut. Lepasin. Enggak. Sekar. Berhenti. Sekar. Lepas ya? Lepasin saya! Lepasin! Siapa yang nyuruh kalian, ha? Percuma lu teriak. Gak bakal ada yang nolongin lo. Siapa yang nyuruh kalian? Bu Astari kan? Berisik lu. Diam gak lu? Udah ikut gua. Berisik lu. Berisik. Ayo ikut. Lepasin saya! Diam. Lepasin! Diam. Lepasin! Duduk. Duduk. Taruh dulu. Diam, tangannya diam. Lepasin saya! Lepasin saya! Diam. Lepasin saya! Lu buka kotak itu. Ya. Gua pengen lihat lu mati pelan-pelan. Lihat tuh, lihat. Kapan lagi gak kita bisa ngelihat pemandangan yang indah? Lepasin saya! Astaga. Aku nggak mungkin berubah jadi laras di depan orang-orang ini. Aduh, mana dari dulu aku takut banget lagi sama ular. Bang Jali mana sih? Bang Jali, Bang, tolongin saya, Bang. Makasih ya, Mas, udah nolong saya. Ya, sama-sama sekali.